Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Wildan Copal Bukori dalam catatan pejabat. Kali ini gue masih di kampung, belum pulang ke Jakarta. Mungkin bentar lagi nanti sore baru pulang di Jakarta. Nah ini mumpung masih di kampung, gue lagi mau membahas sesuatu. Jadi ada beberapa konsep art dari catatan pejabat ini mengadopsi dari rumah panggung khas Jawa Barat, khususnya di Sukabumi. Nah pas ketika gue pulang, salah satunya thumbnail postingan terakhir itu mengusung tema rumah panggung Jawa Barat. Nah kenapa mengusung rumah panggung Jawa Barat? Itu karena kita kan di catatan pejabat ini rencananya kan seperti halnya kisah tanah Jawa, Japanika. Itu gue kan belajar dari Om Hao juga, Om Hao Kurniawan. Nah nanti akan membahas beberapa budaya yang ada di tanah Jawa, beberapa hal unik yang ada di tanah Jawa, salah satunya dari Jawa Barat. Nah kenapa seperti itu? Nah karena gue kan asalnya dari Jawa Barat. Nah ketika melihat pulang kampung, ngeliat ke rumah, ternyata rumah panggung ini di sini udah jarang-jarang, ikan cuman ada beberapa gitu rumah panggung. Jadi udah gak ada lagi rumah panggung, kayak udah hampir punah yang namanya rumah panggung gitu. Bahkan nih, ini nih kan rumahnya ini bukan rumah panggung nih, bukan, tapi masih ngambil konsep teras kayak rumah panggung di sini nih. Namanya tepas, terbuat dari bambu. Ini yang gue dudukin. Nah dulu bahkan ketika gue duduk di sini pagi-pagi kayak sekarang nih berkabut, tuh berkabut, ya kan? Ada burung-burung, ada suara burung-burung. Di sana gue, di sini gue ngopi, makan-makan gorengan gitu kan, sambil ngeliatin gunung. Tapi sekarang kagak bisa karena di sana ada rumah lagi tuh. Dia konsep rumahnya juga dia di dak atau di atasnya nanti kayak ada loteng atau apa gitu nantinya. Nah ngalingin gunungnya. Nah jadi bahkan rencananya emang kalau misalnya gue ada rezeki dan gue bisa bikin rumah sendiri, gue mau sedikit ngambil konsep dari rumah panggung itu karena melestarikan budaya dari Jawa Barat tadi. Bahkan kemarin gue bawa seruling Sunda, ikan yang nadanya ada 4. Nah bahkan rumah panggung itu udah langka tidak hanya di Sukabumi atau di tempat-tempat gue doang. Di beberapa tempat di Jawa Barat cuman beberapa daerah yang mempertahankan rumah panggung. Salah satunya kalau kita ngelihat konten-konten dari beberapa orang yang ada di YouTube itu kayak di Garut tuh. Di Garut ada salah satu tempat yang masih asli kayak dulu, rumahnya rumah panggung, dapurnya dapur masih kayak rumah panggung dan lain sebagainya. Dan dulu ini nih waktu gue masih sekolah dasar atau SD, ngambil konsep dari Jawa Barat juga. Waktu SD gue kan sering jalan-jalan keliling kampung sini, jual kue tradisional, kue dari sini, dari asal dari sini gitu, di sama nenek gue. Dan kan kebanyakan tuh orang Jawa Barat itu kan masak di tungku atau di sini disebutnya hau. Nah itu almarhum kakek gue itu sebagai pembuat dari, kalau misalnya retak atau ada kerusakan haunya atau tungkunya di dapurnya dia bikin sendiri dan gue sering ngikutin. Jadi pertama-tama tuh gue sering lihat dulu dia bikin lubang besar dulu di samping rumah itu, bikin lubang besar, terus ditaruh tanah liat gitu, tanah merah yang liat, taruh dimasukin ke lubang itu, ditambahin lagi abu bekas pembakaran kayu, terus ditambahin lagi serabut kelapa, abis itu diinjek-injek sampai, kalau kata adonan kue mais, sampai kalis. Sampai kalis, abis itu dicetak dah, dibentuk-bentuk pakai tangan. Nah itu namanya hau. Nah sekarang di sini juga masih pakai hau kayak gitu, masak, cuman buat kayak masak, bikin goreng-gorengan, masak air. Kalau masak-masak itu tetap digas.
karena tetap kayak tadi, ketika budaya kita hampir mau punah, rumah panggung udah gak ada, beberapa hal tentang yang ada di Jawa Barat ini udah gak ada. Kita sebagai anak muda yang masih dekat dengan hal tersebut yang harus melestarikan. Banyak sekali, kayak tadi kan masak nasi di hau atau tungku. Nanti itu biasanya ibu-ibu bakar singkong atau kerupuk opak. Nah, kerupuk opak itu kayak pernah lihat burung ngasih makan ke anaknya gak sih? Ikan burung kan si biji beras misalnya sama dia dikunyah, habis itu dipotokin sama anak burungnya. Nah, di konsepnya di sini juga ada konsep kayak gitu. Kerupuk opak itu dia makan, dia makan. Makanya gak cuma dihancurin di mulut, habis itu dikasih ke anaknya. Nah, itu makanya dari zaman dulu itu kalau misalnya anak-anak masih itu kan budaya sopan santun. Ya. Dia nih contohnya. Generasi sopan santun kayak lewat depan orang tua masih jadi masih patuh sama orang tua. Kalau sekarang kan beda lagi. Kadang sama orang tua manggil nama, kadang ngambil gitu kan, ngobrol sama orang tua ngegas kayak gitu. Kalau dulu kan masih kayak patuh karena gitu, makan aja bareng, makan aja dari mulutnya dia, ya kan. Kadang-kadang singkong itu kadang ada penyebutan namanya roti betot. Kenapa bisa dibilang roti betot? Ketika dibakar, ditarik ada sumbunya, ada talinya, betot itu ditarik. Habis itu si roti betot atau si singkong bakar itu ditumbuk, campur nasi, kasih garam dikit. Habis itu kalau gak ditaruh di bekas bungkus mie instan atau dikasih di daun daun pisang, habis daun pisang, nah ntar dibawalah pergi sekolah. Jadi sekolah itu di perjalanan makanin itu nasi tutug namanya. Kalau dari Tasikmalaya kan nasi tutug oncom hitam atau oncom merah. Nah, kalau di sini ada nasi tutug itu dari singkong campur nasi. Nah, itu jadi sebenarnya sih sangat menyayangkan sekali dengan kepunahan beberapa budaya yang ada di Jawa Barat. Salah satunya yang gue sorotin hari ini adalah rumah panggung tadi. Jadi rumah panggung udah jarang di sini, bahkan nggak ngeliat gitu ada rumah panggung di sini. Dari kemarin gue muter-muter. Nah, jadi untuk uploadan pertama setelah Idul Fitri ini, gue ngebahas ini. Semoga bermanfaat dan maaf jika panjang lebar. Jadi gue tetap di catatan pejabat itu, selain gue akan membahas tentang hal-hal berbau Islam, gue juga akan membahas tentang hal-hal berbau budaya yang ada di tanah Jawa. Salah satunya adalah dari Jawa Barat, utamanya dari Jawa Barat gitu. Cukup sekian dari gue, mari kita lestarikan budaya kita masing-masing karena Pulau Jawa ini luas sekali. Mari kita kulik sedikit demi sedikit budaya yang hampir punah ini. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.